Prabowo sangat santun, sangat menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan dia juga ketua umum partai Gerindra. Ketua umum partai Gerindra pun, Gerindra bisa dikatakan adalah partai yang konsisten mengajukan calon. Dia yang paling dekat dengan PDI Perjuangan, menghormati PDI Perjuangan, sinyal meminta supaya dilirik PDI Perjuangan untuk masuk di pemerintahan. Pernyataan itu diambil hanya untuk supaya PDI Perjuangan selalu menarik di mata publik. Karena apa? Karena PDI Perjuangan tidak punya kekuatan ketika berhadapan dengan Gerindra maupun dengan Prabowo. Tidak punya modal. Apa modalnya? Prabowo tidak ada saat ini. Hal negatif dari Prabowo. Prabowo saat ini tidak punya track record yang bisa membuat masyarakat membenci ia dalam sebuah kebijakan ya. Itu tidak ada. Halo Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya, Mariananda. PDIP resmi yang memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution pada hari ini, Senin 16 Desember 2024. Sementara sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku sosok yang ingin mengajak-ajak Kongres PDIP tahun 2025 mendatang. Namun Megawati tak mengungkap nama ataupun sosok yang ia maksud. Sebaliknya, ia justru menantang sosok tersebut untuk mengajak-ajak partai berkepala banteng itu. Lantas, apakah maksud pernyataan Megawati dan siapa sosok yang dimaksud? Hari ini kita akan membahasnya bersama pengamat politik Citra Institute. Ada Bang Efrisa di sana. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Efrisa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah Bang Efriza, kita langsung saja ke topik pembicaraan hari ini begitu ya. Seperti yang kita sudah sampaikan tadi di awal, terkait Megawati hingga kader PDIP Deddy Sitorus begitu yang menyebut Kongres PDIP 2025 mendatang akan diacak-acak. Seperti apa Bang Efriza mengartikan pernyataan dari Megawati dan juga kader PDIP Deddy Sitorus ini terkait Kongres PDIP yang akan diacak-acak? Iya, kalau melihat apa yang dinyatakan oleh Deddy Sitorus atau Bapak Mhm. Deddy Sitorus, saya rasa kemungkinan itu adalah pertama, narasi itu memang dilakukan supaya upaya mengacak-ngacak itu gagal karena sudah disampaikan di publik. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus ini juga untuk menguatkan konsolidasi partai. Dan Mhm. yang ketiga, pernyataan itu dikeluarkan karena memang kita harus melihat fakta partai politik di Indonesia ini acap memang sering diganggu oleh pemerintah. Dan itu sudah terjadi sejak di era Orde Lama sampai era reformasi ini. Dan terutama yang paling khusus adalah di era Orde Baru, kemudian ada era reformasi yang kita bisa lihat yang mengalami itu adalah PKB, kemudian berikutnya Partai Demokrat waktu itu di eranya Pak Jokowi, dan yang terakhir ini juga memungkinkan memang PDI Perjuangan bisa diacak-acak. Karena sinyal itu sudah ada ketika banyak spanduk bertebaran Mhm. yang menyatakan PDI Perjuangan saat ini adalah PDI yang ilegal. Berikut ada PTUN yang diajukan oleh 5 orang, dan juga kita bisa melihat sebuah fakta juga yang terjadi dalam hal ini adalah PDI Perjuangan mengalami situasi sangat turun, baik peringkat dalam hal ini, peringkat di daerah-daerah, hasil pilkada, berikutnya adalah kenyataan di Jawa Tengah, berikutnya juga mengalami situasi penurunan perolehan suara, dan ini adalah situasi yang terjadi
berikutnya adalah ini juga sinyal ada permasalahan internal di tubuh Mhm. PDI Perjuangan. Karena umumnya PDI Perjuangan ketika bermasalah, orang-orang yang keluar dari PDI Perjuangan tidak laku dijual. Baru era sekarang ini, orang-orang yang keluar dari PDI Perjuangan malah semakin menguat di publik. Ada Budiman Sujatmiko yang mendapatkan posisi di pemerintahan, ada Marwarar Sirait. Kemudian kita juga bisa melihat ada Bobi Nasution, ada Gibran, dan berikutnya juga tentu saja adalah Presiden Joko Widodo. Dan yang terakhir adalah sinyalemen akan ada situasi ini memungkinkan terjadi karena ada friksi di dalam PDI Perjuangan, yaitu baik dari kubu Hasto maupun secara tidak langsung dengan kubu Puan Maharani. Banyak yang berharap bahwa PDI Perjuangan itu sudah mulai untuk terjadi perubahan di dalam. Dan permasalahannya adalah sudah diketahui pula oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, ada harapan Ibu Megawati Soekarno Putri itu tidak lagi menjadi ketua umum, tapi digantikan oleh Puan Maharani. Namun, di dalamnya juga ada pertarungan antar keluarga, yaitu ada yang berharap jangan Puan, tapi Prananda. Dan ada juga yang memang berharap di kalangan Asto bahwa kekuatan Asto ini masih terus kuat di berbagai posisi, bahkan berharap kekuatan dari Asto ini ada nanti di levelnya kesekjenan. Dan ini adalah suatu fakta yang tidak bisa dilepaskan. Jadi aut-autan yang dimaksud Ibu Megawati bisa jadi memang kondisi di dalam yang banteng sedang tidak baik-baik saja. Itu pengantarnya, Mbak. Oke, berarti dari Bang Efriso sendiri mengartikan bahwa aut-autan atau orang yang akan mengacak-acak bisa begitu ya. Kemungkinan juga karena ada masalah di internal dari PDIP sendiri begitu ya Bang. Dan sebelumnya juga Deddy Sitorus dan tadi juga Bang Efriso sudah menyinggung begitu ya terkait ada 5 kader PDIP yang melayangkan gugatan ke PT UN gitu. Inilah yang kemudian juga dibaca adanya niat mengacak-acak Kongres PDIP. Bagaimana Bang Efrisa menanggapi hal tersebut? Apakah ini juga akan menjadi sinyal pengkhianatan internal PDIP yang akan mengacak-acak PDIP dan nanti akan berpaling mungkin ke partai lain ataupun dengan musuh dari PDIP sendiri? Iya, kalau melihat bagaimana sinyal ini Mhm, sebelum pemecatan Pak Jokowi dengan keluarganya, mhm. PDI Perjuangan juga menyatakan di dalam argumentasi atau pernyataan yang dikeluarkan oleh mereka bahwa bukan hanya Jokowi, tapi 27 kader lainnya yang dipecat oleh PDI Perjuangan. Dan ini menunjukkan memang PDI Perjuangan sedang mengalami permasalahan di dalam. Ada permasalahan pelik di dalam. Kenapa permasalahan pelik di dalam? Yang pertama, kita bisa melihat suara PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua, kekalahan PDI Perjuangan di kandang Banteng, Jawa Tengah. Dan yang ketiga, bagaimana situasi PDI Perjuangan lagi krisis kader. Karena banyak kader-kadernya yang kalah di level legislatif. Dan berikutnya adalah banyak juga yang mendorong suksesi kepemimpinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ada memang dari dalam aspirasi yang tidak lagi sembunyi-sembunyi. Kalau dulu PDI Perjuangan begitu kuat, ada aspirasi misalnya, keinginan misal dari Budiman Sujatmiko ketika ia pengen Kongres itu jangan hanya memilih PDI Perjuangan Ibu Megawati kembali, tapi juga menghadirkan nuansa demokratis dengan pemilihan-pemilihan yang lainnya, ada calon-calon yang lainnya, tapi saat itu apa yang terjadi? Saat itu aklamasi kembali Ibu Megawati, tapi saat ini
itu tidak bisa terjadi karena memang di dalamnya itu ada persaingan juga antar keluarga terah dari Megawati itu sendiri, antara Prananda dan antara Puan Maharani. Berikutnya juga ada friksi yang terjadi antara Puan Maharani dengan Asto. Dan juga ada antara yang senior dengan yang junior. Bahkan ada juga memang orang-orang yang baru dari kubu PDI Perjuangan yang tidak ada asas ideologinya, tiba-tiba masuk PDI Perjuangan, tiba-tiba terpilih. Dan repotnya adalah mereka berada di dalam PDI Perjuangan mendapatkan tempat yang layak dibandingkan dengan kader-kadernya yang sudah 20 tahun, 15 tahun berada di kubu PDI Perjuangan. Dan ini artinya memang hal ini adalah pembuktian. Satu, pembuktian untuk apa? PDI Perjuangan harus menjadi partai modern. Tidak bisa lagi ia bergantung kepada figur Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Ia pun sudah menyatakan bahwa ia siap mundur ataupun ia menyatakan enggan untuk maju. Walaupun kalimatnya tidak menyatakan mundur, tapi ia menyatakan ia juga tahu waktunya, kapan ia harus tidak melanjutkan kepemimpinannya kembali. Yang kedua, ini juga ada sebuah sinyal bagaimana partai ini harus dibangun lebih baik. Karena apa? Kalau kepemimpinan ke depannya 5 tahun ke depan hasil kongres yang terpilih adalah orangnya kurang menggigit, orangnya itu-itu lagi, pertanyaannya dari kita adalah bisa atau tidak PDI Perjuangan menjadi lebih baik ke depannya. Sedangkan sekarang saja 2,6% yang mengalami penurunan perolehan suara. Di Jawa Tengah mengalami kekalahan. Dan ini artinya sudah alarm dini. Dan yang berikutnya, apa yang kita lihat aut-autan ini, jangan selalu ditanggapi ini adalah sebuah sinyal merebut PDI Perjuangan, mengajak PDI Perjuangan. Tapi bisa jadi ini adalah sinyal ingin memperbaiki PDI Perjuangan, membuat PDI Perjuangan melakukan konsolidasi ke dalam maupun menunjukkan banteng tanduknya itu masih kuat, tidak patah. Dan ini artinya memang tanduk banteng itu yang sudah dianggap dipotong oleh Pak Jokowi, dipatahkan oleh Pak Jokowi harus dihidupkan kembali, harus disambung kembali, harus dirawat. Dan ini yang semestinya dibangun. Jangan sekedar meretorikakan sedang diacak-acak, tapi sebuah sinyalemen bahwa PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja, tapi tidak mau mengobati permasalahan maupun mencari solusi apa yang terjadi di tubuh PDI Perjuangan. Jadi apa yang dimaksud dengan PTUN, saya rasa itu adalah hal-hal biasa untuk menunjukkan sejauh mana konsolidasi itu dilakukan. Karena memang PDI Perjuangan sudah terbiasa munculnya PITA, munculnya PNBK, munculnya Partai PDI. Nah ini harusnya sebuah fenomena biasa bagi PDI Perjuangan. Bukan fenomena yang harus digembar-gemborkan, tapi malah menguatkan banteng, menguatkan ideologinya, bukan lagi pragmatismenya semata. Baik, Bang Efrisa, ada juga spanduk-spanduk begitu yang tadi juga sudah disebutkan oleh Bang Efrisa, spanduk yang bertebaran dengan bertuliskan PDIP yang berada di bawah kepemimpinan Megawati ini merupakan ilegal. Begitu ya. Apakah ini menjadi sebuah langkah awal untuk menggulingkan Megawati dengan adanya spanduk-spanduk ilegal ini? Iya, spanduk yang legal ini ada dua hal. Yang pertama adalah bentuk provokatif Mhm. di masyarakat yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan ilegal. Yang perlu diklarifikasi adalah tidak mungkin PDI Perjuangan itu ilegal. Karena PDI Perjuangan itulah yang kemarin 10 tahun memerintah dengan menghasilkan Pak Presiden Joko Widodo. Yang kedua,
PDI Perjuangan juga yang mengajukan capres nomor 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi ilegal itu tidaklah mungkin. Berikutnya yang harus dijelaskan juga ke publik bahwa hal yang tidak mungkin PDI Perjuangan ilegal adalah Yasona Lauli adalah Menkumhamnya. Jadi tidak mungkin ilegal. Dan yang kedua adalah apa yang terjadi di sana itu adalah saya rasa sebuah propaganda saja. Propaganda yang bisa saja dilakukan bukan oleh orang luar, bukan oleh orang yang mau merebut PDI Perjuangan, tapi itu adalah friksi di dalam, kekacauan-kekacauan di dalam. Dan itu semestinya ditangani oleh Prananda, karena ia bagian dari situasi bagaimana mengomandoi PDI Perjuangan dalam hal ini melihat peristiwa politik, baik di kancah nasional maupun lokal maupun internal dan eksternalnya. Dan memang itu adalah bagian dari tugas Prananda. Dan ini tentu saja tidak bisa dianggap bahwa ketika banyak spanduk propaganda maupun provokatif, kemudian kita anggap bahwa ini adalah sinyal yang mengacak-ngacak itu adalah Presiden Joko Widodo yang sekarang sudah tidak lagi menjadi presiden. Kemudian kita menganggap karena pemerintahan Prabowo adalah melanjutkan tahap kedua, kemudian ini adalah sinyalemen bahwa ini adalah kerjaan pemerintah Prabowo. Tidak bisa kita menganggap seperti itu karena Prabowo sangat santun, sangat menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan dia juga ketua umum partai Gerindra. Ketua umum partai Gerindra pun, Gerindra bisa dikatakan adalah partai yang konsisten mengajukan calon. Dia yang paling dekat dengan PDI Perjuangan, menghormati PDI Perjuangan, bahkan PDI Perjuangan mendapatkan kursi dari dipilihnya Budi Gunawan, kemudian ada Jaksa Agung, sedangkan Nasdem yang mendukung Gerindra dan Prabowo tidak mendapatkan kursi. Ini artinya apa? Begitu sangat cintanya atau begitu simpatik dan empatinya Prabowo menghargai persahabatan dengan Ibu Megawati. Jadi tidak mungkin ia akan mengacak-ngacak, tidak mungkin menggunakan aparat. Dan juga tidak mungkin Jokowi menitipkan mengacak-ngacak Pak Prabowo. Kemudian Prabowo akan melakukan hal tersebut karena ia presiden. Tentu saja Prabowo sudah melihat fakta nyatanya bagaimana besannya, yaitu Soeharto, melakukan itu kepada PDI, ternyata malah membuahkan reformasi, menghasilkan PDI yang semakin kuat dengan PDI perjuangannya, menghasilkan Ibu Megawati menjadi negarawan. Jadi ia sudah belajar, dan saya rasa kalau dianggap bahwa akan digunakan kepolisian untuk mengacak-acak atau pemerintahan ini mengacak-acak, pertanyaannya, apa gunanya ada Budi Gunawan yang ada di pemerintahan yang mendapatkan posisi penting? Dan apa gunanya Megawati punya hubungan erat dengan Prabowo? Dan berikutnya, untuk apa Prabowo mengambil posisi dari PDI Perjuangan untuk mengacak-acak? Tujuannya untuk apa? Jelas-jelas Gerindra itu semakin lama, semakin besar, semakin menjadi partai nasionalis. Bisa jadi 2029 nanti Gerindra yang akan nomor satu di Republik ini. Dan fenomena ini bisa terjadi seperti waktu Demokrat ketika memerintah periode keduanya. Ia mendapatkan besar sekali kenaikan perolehan suaranya dari 7 menjadi 20%. Dan tidak ada ketidakmungkinan Gerindra akan melakukan hal tersebut. Contoh kecil saja, Gerindra berhasil menang di Jawa Barat, di Banten, dan ia berhasil juga menunjukkan kekuatan di Jawa Tengah dengan dukungan Prabowo, dan berhasil juga menumbangkan PDI Perjuangan di Pilpres, tepatnya di Jawa Tengah juga. Dan ini artinya sinyal-sinyal merebut ini
tidak bisa dikenakan kepada pemerintah. Andai pun dikenakan kepada Wapres, Gibran, posisi Gibran itu adalah ban serep. Posisi Gibran tidak lebih besar daripada posisinya Prabowo. Gibran pun untuk apa melakukan mengacak-ngacak hal tersebut? Apalagi dengan anasir-anasir yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih membawa kartu anggotanya. Kalau Pak Prabowo misalnya dianggap bahwa ia mengacak-ngacak, tidak mungkin, dan juga tidak mungkin juga Pak Jokowi datang ke Kongres karena masih menggunakan KTA kemudian diterima. Tidak mungkin juga seperti itu. Dan untuk apa Pak Jokowi melakukan hal tersebut? Karena bagaimanapun, meski cawe-cawe sekalipun Pak Jokowi, ia tetap mengedepankan sikap negarawan. Itu yang selalu dibangun dalam pencitraannya. Bahkan waktu itu dikatakan ada parcok, partai coklat, tidak terbukti buktinya. Di Jakarta, pemilihan dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Jadi saya rasa lebih baik evaluasi ke dalam. Lebih baik PDI Perjuangan meyakini bahwa kekalahan mereka itu karena ada masalah di dalam, ada ketidaksukaan publik terhadap PDI Perjuangan karena sudah biasa. Partai penguasa sudah 10 tahun, habis itu mengalami turbulensi. Habis itu mengalami penurunan suara. Dan itu sudah biasa. Jadi jangan disalahkan dan jangan dikait-kaitkan terhadap pemerintah. Baik, berarti Bang Efriza sendiri tidak setuju dengan dugaan begitu ya beberapa pengamat di luar sana, beberapa pihak di luar sana gitu menduga dan menilai bahwa Jokowi lah sosok yang dinilai akan mengajak-ajak Kongres PDIP, bahkan disebut akan merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati. Bang Efriza tidak setuju dengan hal tersebut ya berarti? Iya, saya tidak setujunya. Pak Jokowi bisa saja memang dia punya ketertarikan untuk menjadi ketua umum. Tapi melalui jalur apa? Karena walaupun Prabowo begitu akrab dengan Pak Jokowi, Prabowo itu bukan petugas partai. Prabowo itu adalah ketua umum Partai Gerindra. Prabowo adalah orang yang sangat menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan Prabowo waktu itu sudah menyatakan ia tidak suka jika kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan golongan atau kepentingan orang per orang saja. Sisi berikutnya, bagaimana Pak Jokowi caranya mau merebut? Mau datang ke Kongres. Dia sudah dipecat, sudah disampaikan, melalui apa? Melalui misalnya orang-orang datang sowan kepada Pak Jokowi misalnya yang sudah keluar misalnya dari PDI Perjuangan atau yang dipecat seperti yang dilakukan oleh misalnya Muldoko. Itu tidak akan mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi karena kita harus tahu dulu budaya Jokowi. Ia adalah budaya yang masih santun walaupun ia menyebabkan kemunduran demokrasi, menyebabkan ia menjadi aktor dari kemunduran demokrasi, tapi tipikal dirinya adalah tipikal yang memperlihatkan masih sikap santun. Bahkan ketika ia harus berhadapan dengan Hasto, ia menyatakan, silakan buktikan kalau ada partai coklat. Silakan ajukan ke MK, ke Bawaslu, silakan. Nyata-nyatanya apa? Tidak terbukti semua hal tersebut. Jadi saya rasa serangan-serangan itu hanya narasi yang ingin PDI Perjuangan itu selalu tampak kuat, selalu tampak mewah, selalu menjadi trending topik, tapi dia lupa bahwa presidennya saat ini adalah Prabowo Subianto, bukan lagi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adanya di Solo cuma untuk makan soto Solo. Ia berada di sana hanya untuk menikmati hubungan keluarga. Jadi untuk apa orang yang cuma makan soto di Solo saja ditakuti, sementara DPP PDI Perjuangan adanya di Jakarta. Dan Megawati pun yang lebih dekat dengan di Jakarta. Dan Puan Maharani adalah ketua
DPR RI. Artinya sangat sulit sekali mengambil alih dari PDI Perjuangan. Jadi saya rasa lebih baik evaluasi ke dalam. Mengapa mereka kalah? Mengapa publik bisa berubah pilihannya? Dan mengapa partai penguasa di Indonesia setelah 10 tahun pasti ambruk suaranya dan pasti ditinggal oleh masyarakat. Itu yang harusnya diperhitungkan, dievaluasi, bukan malah mengait-ngaitkan selalu kepada Pak Jokowi, karena masyarakat pun, publik pun akan tahu bahwa pemerintahan sekarang adalah bukan Pak Jokowi lagi, presidennya adalah Prabowo. Dan Prabowo bukan petugas partainya Pak Jokowi. Prabowo pun juga tidak pernah memaksa Pak Jokowi untuk masuk Gerindra, dan juga Prabowo ini bukan bonekanya Jokowi. Dia adalah seorang pemimpin yang berani, yang tegas, yang menghormati Megawati Soekarno Putri. Jadi saya rasa sinyal-sinyal ini adalah salah kaprah. Tapi kalau memang ia mau diacak-acak, memungkinkan itu dari dalam. Baik, Bang Efriza, hari ini PDIP resmi begitu ya memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Lantas terkait KTA yang belum dikembalikan Jokowi hingga saat ini juga, seberapa penting atau seberapa urgensinya keluarga Jokowi ini mengembalikan KTA, mengingat KTA yang belum dikembalikan ini kembali lagi disangkut pautkan dengan hubungannya dengan PDIP. Seperti yang isu-isu baru saja terjadi yang tadi juga dibahas oleh Bang Efriza begitu. Iya, kalau melihat hal tersebut, Mhm. pertanyaan sebenarnya KTA itu tidak terlalu penting lagi. Karena pertama, pertanyaannya adalah KTA partai itu ada masa berlakunya tidak? Kalau ada masa berlakunya, ia sudah tidak menggunakan kembali atau tidak memperbaruinya, artinya ia sudah pasif. Dan itu hanya dijadikan atau bisa dianggap sebagai simpanan belaka atau memorinya belaka. Yang kedua adalah ketika sudah mengumumkan pemecatan, tentu saja sudah ada arsip, sudah ada pelaporan terhadap sistem di dalam internal. Lalu kalau sudah ada pelaporan, sudah ada arsip, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah untuk apa soal KTA ini diributkan? Jangankan KTA, kita punya tabungan di Bank Mandiri atau di bank-bank lainnya misalnya. Kalau sudah 6 bulan tidak aktif, kita bawa-bawa juga sudah ada laporannya bahwa ini sudah closing atau sudah ditutup dan ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Semestinya seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang sudah lama bisa menggunakan kemudian bisa menjadi aktif, saya rasa Partai PDI Perjuangan yang malu. Buat apa ia menjadi partai modern dengan hasil yang sangat bagus dilakukan oleh Prananda dengan teknologi KTA-nya yang tersistematis? Buat apa mereka harus takut dengan KTA yang saya rasa tidak terlalu penting lagi KTA Pak Jokowi karena pelaporan atau di dalam sistemnya sudah tertulis misalnya sudah di drop out atau sudah dicoret misalnya. Dan berikutnya bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya Gibran ataupun Bobi Nasution yang mengembalikan ataupun tidak mengembalikan misalnya KTA. Karena saya rasa semua kader PDI Perjuangan yang pasif pun yang di zaman dulu mengikuti PDI Perjuangan cuman sebagai kader pasif, partisipan pasif, mereka masih punya KTA itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah mereka aktif atau tidak? Kalau itu dianggap aktif, ya itu kesalahan partai. Dan kalau seandainya Pak Jokowi misalnya mengembalikan KTA itu setelah pemecatan, ya saya rasa PDI Perjuangan hanya ingin itu aja, bahwa Pak Jokowi mengembalikan itu. Tapi apa urgensinya? Masa seorang tokoh memperebutkan atau meributkan soal KTA
induk organisasi meributkan soal KTA seseorang, biarkan saja. Itu paling juga ditaruh di laci lemarinya Pak Jokowi dan itu juga disimpan sebagai kenang-kenangan. Dan untuk apa kita harus meributkan kenang-kenangan tersebut? Dan malah kalau Pak Jokowi sampai mengembalikan KTA tersebut, itu artinya malah Pak Jokowi tidak menghargai PDI Perjuangan. Kan Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa dia menyimpan itu sebagai kenang-kenangan. Lalu kenapa sebuah kenang-kenangan saja tidak boleh? Harusnya di ADART tertulis, bagi yang dipecat wajib mengembalikan kartu KTA-nya dalam waktu 24 jam. Kalau tidak masuk penjara atau dilaporkan. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau tidak ada aturannya, untuk apa melakukan hal tersebut? Banyak orang-orang di luar sana yang ber-KTA PDI Perjuangan, tapi ia pasif dan ia juga tidak kenapa-apa tuh. Saya yakin juga Marwarar, Budiman juga sama. Dia tidak mau mengembalikan. Andai pun dia mau mengembalikan, itu tandanya dia tidak dipecat. Dia mengundurkan diri. Itu saja. Tapi kalau sudah dipecat, untuk apa repot-repot? Biarkan saja menjadi kenangan. Baik, Bang Efriza, hubungan Jokowi dan PDIP ini kan sejatinya sudah retak sejak lama begitu ya. Namun baru hari ini PDIP mengetok palu dan mengumumkan bahwa benar-benar memecat dari keluarga Jokowi. Bagaimana Bang Efriza melihat hal tersebut? Ya, yang pertama, mengapa PDI Perjuangan baru menyatakan sekarang? Mhm. Yang pertama jelas pernyataan ini bisa diakui atau bisa ditujukan kepada Pak Prabowo bahwa PDI Perjuangan ini ingin memutus hubungan atau memutus bulan madunya Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi dengan cara atau menyatakan secara tersurat dan tersirat bahwa Pak Jokowi itu sudah mantan loh, mantan dari presiden, mantan juga di PDI Perjuangan, partainya pun perorangan. Seperti itulah bahasa candanya Pak Jokowi. Lalu untuk apa? Ia harus dijaga, dirawat oleh Gerindra atau Pak Presiden Prabowo. Kenapa tidak PDI Perjuangan saja yang diajak di pemerintahan? Yang pertama itu adalah sinyal meminta supaya dilirik PDI Perjuangan untuk masuk di pemerintahan. Sinyal itu memungkinkan terjadi. Dan yang kedua, mengapa hal tersebut digembar-gemborkan kembali? Saya rasa pernyataan saya juga sering saya sampaikan, sudah basi. Untuk apa gembar-gembor hal tersebut? Malah telat. Kenapa tidak saat lalu-lalu? Bobi Nasution pun sudah pindah jadi kader Gerindra, KTA-nya Gerindra, dan ia sudah diajukan oleh Gerindra dan menang adalah kemenangan Gerindra. Jadi untuk apa hal tersebut? Malah itu adalah pernyataan usang dan basi. Yang ketiga adalah saya rasa pernyataan itu diambil hanya untuk supaya PDI Perjuangan selalu menarik di mata publik. Karena apa? Karena PDI Perjuangan tidak punya kekuatan ketika berhadapan dengan Gerindra maupun dengan Prabowo. Tidak punya modal. Apa modalnya? Prabowo tidak ada saat ini hal negatif dari Prabowo. Prabowo saat ini tidak punya track record yang bisa membuat masyarakat membenci ia dalam sebuah kebijakan ya. Itu tidak ada. Bahkan apa yang terjadi ketika misalnya PDI Perjuangan menyatakan kenapa makan bergizi gratis itu 10.000, malah netizen melakukan serangan kepada PDI Perjuangan. Kalau emang tidak mau 10.000, ya ditambahlah sama PDI Perjuangan. Toh mereka kan punya banyak modalnya. Mereka pemenang pertama. Nah ini kan artinya narasi-narasi yang harus disampaikan oleh PDI Perjuangan kepada pemerintah, narasi yang mencari perhatian kepada pemerintah itu tidak bisa. Jadi satu-satunya narasi yang harus dilakukan adalah selalu menyerang Pak Jokowi, selalu membenci Pak Jokowi. Dan itu supaya PDI Perjuangan bisa terus diperhatikan oleh publik. Tapi
Masalahnya adalah bisa jadi PDI Perjuangan malah dibenci oleh publik, tidak suka publik dengan PDI Perjuangan. Dan itu dibuktikan di pilkada, kemenangan PDI Perjuangan menyusut tajam. Dan berikutnya adalah pernyataan itu adalah sebuah sinyal bahwa ada masalah di sekjennya. Dan selalu yang mengait-ngaitkan Pak Jokowi adalah selalu Asto. Dan Asto itu bisa jadi adalah dia sadar dia bisa tidak terpilih ataupun masa jabatannya itu selesai setelah dia ada kongres, kemudian dia akan masuk prodeo. Karena kekhawatirannya ketika ia punya kekuasaan, cara satu-satunya untuk supaya ia selalu dianggap dikriminalisasi, ia selalu dianggap atau menganggap dirinya bersih, maka cara satu-satunya adalah melempar kebencian kepada Pak Jokowi. Supaya apa? Publik itu akan terus membela Asto tanpa sadar. Supaya publik terbawa, terekspos dengan berita-berita yang tersangkutnya PDI Perjuangan. Padahal permasalahannya bukan di PDI Perjuangan, tapi masalahnya adalah di Asto. Dan Asto belum tentu bersih. Jadi di kader PDI Perjuangan pun diyakini sudah terbelah bahwa mereka juga enggan untuk selalu menghina Pak Jokowi karena sudah selesai jabatan Pak Jokowi dan mereka pun juga sudah sportif. Pak Jokowi 10 tahun itu karena PDI Perjuangan, ia masih memerintah karena PDI Perjuangan. Dan yang terakhir, argumennya adalah mengapa dipecatnya sekarang, itu karena menghormati posisi dari Pak Jokowi yang memang diajukan oleh PDI Perjuangan sejak awal sampai terpilih 10 tahun memerintah. Jadi karena sudah turun dan sudah dari Oktober kita hitung November Desember, artinya 2 bulan itu adalah kondisi yang baik untuk menyatakan PDI Perjuangan memecat resmi Pak Jokowi. Artinya sikap santun. Jadi ada banyak hal yang bisa dinilai. Tapi yang cenderung terjadi adalah pernyataan ini diumbar oleh Asto untuk menyelamatkan dirinya yang belum tentu bersih. Baik, Bang Efrisa, sebagai closing statement juga dari Bang Efrisa begitu ya. Sebagai pengamat politik, lantas bagaimana Bang Efrisa melihat sekiranya langkah politik dari Jokowi sendiri setelah resmi dipecat dari PDIP? Terkait Jokowi juga pernah menyinggung begitu ya, terkait adanya partai perorangan. Bagaimana Bang Efrisa melihat dan menanggapi hal tersebut? Ya, saya melihat ada dua kata, perorangan dan Mhm. tentu partai. Saya rasa kalimat partai itu ingin disampaikan bahwa memungkinkan Jokowi masuk partai. Dan yang kedua, itu kalimat perorangan adalah kalimat yang bisa dianggap bahwa Pak Jokowi ini akan bermain politik, tapi secara perorangan. Tapi kekuatannya dahsyat. Karena itu sudah dibuktikan. Ia bisa ngobrol, bisa ketemu dengan Pak Prabowo, ia juga bisa ketemu dengan berbagai para calon kepala daerah dan yang diusungnya pun juga berhasil. Dan ini artinya ia benar-benar seorang diri yang begitu tangguh. Dan jangan lupakan juga kemenangan Prabowo itu juga karena Pak Jokowi. Bagaimana tanduk banteng itu dalam analoginya di masyarakat bisa dipatahkan itu karena Pak Jokowi. Bagaimana Jawa Tengah itu legasi Pak Jokowi tidak bisa diambrukkan oleh PDI Perjuangan itu juga karena Pak Jokowi. Jadi saya melihat power Pak Jokowi ini secara politik masih cukup kuat dan secara perorangan dia begitu kuat dan secara partai banyak partai yang menginginkannya. Ada Partai Amanat Nasional, ada Partai Golkar, kemudian ada Gerindra, ada PSI. Tapi kemana Pak Jokowi akan berlabuh? Saya rasa Pak Jokowi akan berlabuh ketika ia merasa ia bisa menjadi ketua umum. Dan posisi inilah yang saya rasa ditunggu oleh Pak Jokowi. Tapi kalau ia cuma sekedar bermain sebagai dewan penasehat ataupun anggota kehormatan itu sudah
didapatkan di Golkar. Tapi apa nyatanya? Pak Jokowi tidak ingin berbaju kuning Golkar. Dan mungkin saja buat Pak Jokowi, ia tidak akan terburu-buru masuk Golkar ataupun partai lain yang menawarkannya. Ia juga bukan menimang, tapi ia merasa bahwa semakin dibenci oleh PDI Perjuangan, semakin PDI Perjuangan akan terus sakit hati karena rakyat semakin bosan. Bisa saja rakyat semakin muak dengan banteng. Dan itu artinya menjadi seorang diri, menjadi orang yang cuman sering duduk makan soto, bisa membuat situasi dari PDI Perjuangan selalu emosi, selalu marah-marah, dan selalu aut-autan. Jadi isi kepala PDI Perjuangan itulah yang selalu terbawa kepada Pak Jokowi. Ini yang membuat Pak Jokowi secara perorangan pun akan semakin seksi, semakin menjadi public figure. Mau dibenci, mau disuka, tetap ia sudah punya legacy. Mau dibenci maupun disuka, tetap ia adalah 10 tahun memerintah sebagai presiden dan sudah banyak keberhasilannya. Dan ini adalah buktinya dengan dilanjutkan programnya melalui Prabowo. Dan bagaimanapun, Pak Jokowi juga pasti akan memikirkan suatu saat ia bisa saja memilih partai lain ketika merasa bahwa anak-anaknya butuh bantuannya. Baik Gibran, baik Kaisang, maupun Bobi. Jadi saat ini Pak Jokowi mungkin menikmati. Ia dibenci oleh PDI Perjuangan, tapi sekaligus bisa membuat PDI Perjuangan kropos, sekaligus bisa membuat PDI Perjuangan baper, dan di kepalanya tidak bisa tidur nyenyak, karena selalu ada Pak Jokowi. Baik, Bang Efriza, kita juga nantikan bersama begitu ya terkait langkah politik dari Jokowi sendiri selesai dipecat PDIP dan kita juga menantikan bagaimana berjalannya Kongres PDIP tahun 2025 mendatang yang diprediksi ini akan diajak-ajak. Bang Efriza, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Sehat selalu Bang Efriza. Terima kasih Mbak Nanda, terima kasih Tribun Non Fokus, dan terima kasih Tribuners. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah bahasa. Terima kasih. Demikian Tribun on Fokus hari ini. Di akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.